Ya, Pak Kalau Yef. kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Terima kasih Pak Yefta. Nah, ini loh Bapak Ibu. Inilah sebenarnya yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Sebuah keputusan yang tegas, sebuah keputusan yang kuat, keputusan yang radikal. Benar-benar berbalik, ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang, ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Kemudian ia pergi dengan sukacita menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Juga seumpama orang yang lagi mencari mutiara yang indah. Ketika ia ketemu dengan mutiara yang indah yang dia cari, kemudian ia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Inilah yang dimaksud dengan keputusan yang tegas, kuat, dan radikal. Orang tersebut harus untuk bisa memiliki harta terpendam yang ada di ladang itu. Orang tersebut untuk bisa memiliki mutiara yang berharga itu, dia buktikan dengan sebuah tindakan yang radikal, yaitu menjual seluruh hartanya. Ya. Tentu Bapak Ibu dengan mengatakan demikian bukan berarti kemudian kita harus menjual secara literal, secara harta kita begitu. Bukan demikian, ya. Bukan demikian maksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Tetapi inilah yang namanya berbalik itu. Namanya berbalik itu 180 derajat. Ya. Kalau 90 derajat itu belum berbalik. Itu masih serong kiri atau serong kanan namanya. Betul kan? Kalau berbalik itu 180 derajat. Tapi jangan kebablasan balik 360 derajat ya Bapak Ibu, nanti balik lagi sedikit. Oke. 180 derajat saja. Ya berbalik kita. Nah, inilah setiap kita sekarang dituntut untuk membuat keputusan yang radikal sedemikian kalau mau mengikut Yesus. Hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ya. Coba kita baca satu ayat lagi. Malam hari ini kita akan banyak baca beberapa ayat supaya kita memahami. Ayat-ayat ini khususnya diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Oke, sudah ketemu. Buat yang sudah ketemu silahkan bantu untuk dibacakan. Lukas 9 ayatnya yang ke-62. Ada yang sudah ketemu? Silahkan bisa membacakannya buat kita semuanya. Mungkin Cicen sudah ketemu, Cicen. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Nah, namanya menoleh ke belakang itu berarti orang itu sudah berbalik. Tetapi kemudian dia menoleh lagi ke belakang. Ya kan? Dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita ingat satu kisah tentang seseorang yang menoleh ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam. Siapa itu? Istri Lot. Istrinya Iya, istri Lot. betul. Ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang memang benar-benar harus radikal, berbalik 180 derajat. Tadi saya sudah katakan, dulu hidup kita mengarah kepada dunia. Dulu hidup kita yang mengarah kepada dunia itu artinya menyembah iblis dengan berbagai kesenangan-kesenangannya yang kita nikmati, yang daging kita disukakan. Sekarang kita mau berbalik, mengarahkan hidup kita ke surga, Bapak Ibu, 180 derajat. Dan tidak lagi menoleh ke belakang. Dan tidak lagi menoleh ke belakang. Ya. Dan itu membutuhkan sebuah tekad yang sama dengan digambarkan tadi, menjual seluruh hartanya untuk dapat memiliki kerajaan Allah. Nah, ini harus sungguh-sungguh menjadi perenungan kita ya Bapak Ibu. Keputusan yang dituntut oleh kerajaan Allah kepada setiap orang yang mau masuk ke dalamnya adalah sebuah keputusan yang tegas, kuat, radikal, dan total menyita seluruh hidup kita. Tegas, kuat, radikal, dan total menyita seluruh hidup. Inilah all out itu. Ya. Inilah all out itu Bapak Ibu. Nanti ada satu sisi di dalam menyita seluruh hidup kita yang mau saya sampaikan. Kita akan baca, atau nggak usah dibaca mungkin karena kisah ini sudah benar-benar kita hafal. Kisah yang dicatat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22 Bapak Ibu. Kisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan anak muda yang kaya. Ya kan? Itu kisah itu kita kayaknya sudah hafal bener deh. Atau kalau ada yang belum hafal ya dibaca, boleh dibuka. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ya. Di dalam kisah itu Yesus ketemu dengan seorang muda yang kaya dikatakan. Ya. Saya bertanya dalam hati, kenapa kok menggunakan kata kaya ya? Kok tidak menggunakan begini? Yesus ketemu dengan anak muda yang sudah sempurna melakukan hukum Taurat. Karena kalau saya kasih perikop itu kan, kalau katakanlah saya ngomong tidak perlu saya sebut kayanya kan tidak apa-apa juga mestinya ya. Karena di dalam kisah itu Tuhan Yesus berkata anak muda itu berdialog dan kemudian ternyata didapati bahwa anak muda itu sudah melakukan hukum Taurat sejak dari mudanya, sejak dari kecilnya. Tidak bercacat, tidak bercela secara hukum Taurat. Maka sebenarnya kalau saya mengatakan Yesus bertemu dengan anak muda yang sudah melakukan hukum Taurat tanpa menyebutkan kata kaya, mestinya ya boleh juga dong. Tetapi ternyata Alkitab itu sedemikian cerdas, Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa Yesus berdialog dengan anak muda yang kaya. Karena ternyata dalam kisah itu, setelah Tuhan Yesus berdialog dan anak muda yang kaya ini mengatakan bahwa apa yang tercantum di dalam hukum Taurat itu sudah dia lakukan, dan Tuhan Yesus sudah memastikan ketulusan hati dari anak muda yang kaya ini yang sungguh-sungguh mau mencari hidup. Sungguh-sungguh dia mau mencari hidup. Makanya dia mengatakan, aku sudah melakukan apa yang ada di dalam hukum Taurat sejak dari masa mudaku.
Artinya anak muda yang kaya ini memang sungguh-sungguh mau mencari hidup. Makanya dia, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal, katanya. Ya. Kan dia bertanya begitu, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukanlah ini, sudah. Nah, Tuhan Yesus sudah memastikan ketulusan hati anak muda yang kaya ini. Kemudian Tuhan Yesus baru berkata, kalau engkau mau sempurna, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kalau kamu mau berkumpul di surga nanti dengan Bapa, dengan aku, di dalam rumah Bapa, sebagai anggota keluarga Bapa, katakan, maka, katanya, pergilah, jualah seluruh milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Oke? Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti ngomong di situ, masih koma ternyata. Setelah itu, datanglah kemari, ikutlah aku. Tuhan Yesus memperhadapkan kepada anak muda yang kaya ini satu hal yang penting, yaitu untuk membuat keputusan yang menyita seluruh hidupnya. Ini loh Bapak Ibu, keputusan yang menyita seluruh hidup anak muda itu. Pergilah, jualah seluruh milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, datanglah kemari, ikut aku. Ya. Memang ya, Tuhan Yesus tentu tahu bahwa yang mengikat hidup anak muda ini adalah hartanya. Oke. Kalau seandainya Tuhan Yesus bertemu dengan si A yang tidak kaya, tapi terikat dengan hal-hal yang seksualitas misalnya, pasti dia akan meminta supaya orang tersebut meninggalkan percabulan, meninggalkan perzinahan dan segala macamnya. Bukan harta. Oke. Kalau misalnya Tuhan Yesus ketemu dengan si B yang di dalam hidupnya terikat dengan misalnya lebih mengasihi seseorang begitu, pasti juga akan Tuhan Yesus akan memperhadapkan orang tersebut untuk membuat keputusan meninggalkan. Bukan hartanya, tetapi apa yang mengikat hati orang tersebut. Tapi yang jelas, keputusan itu harus keputusan yang menyita seluruh hidup kita, Bapak Ibu. Harus total. Ya. Kita mesti membuat keputusan untuk secara total hidup di dalam pemerintahan Allah dengan cara melepaskan segala hal yang merintangi, segala hal yang menghalangi. Memang bagi orang muda yang kaya ini, makanya disebut dengan kata kaya, karena ternyata yang mengikat hidupnya, yang menghalangi, yang merintangi si anak muda ini adalah kekayaannya. Ya. Rasa cintanya kepada hartanya, pada kekayaannya itulah yang menghalangi si anak muda yang kaya ini. Nah, inilah hal yang perlu setiap kita, khususnya yang mengikuti PA, ya. Saya sudah minggu lalu hari Jumat kemarin berkata, mestinya kita sudah memasuki saat-saat kita ini mulai yang namanya nanti mengalami titik kelahiran baru di dalam Kristus. Kelahiran baru di dalam Kristus. Sebuah titik yang sudah tidak bisa balik lagi karena sudah lahir.
lahir baru di dalam Kristus. Sudah tidak bisa lagi balik ke dunia. Ya. Khususnya yang sudah ikut PA ini jalan 9 bulan. Ya. Sudah masuk ke bulan yang ke-10, kita sedang jalan, mungkin 9 bulan ini mau jalan 10. Nah, saya sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu Saudara mengalami titik kelahiran baru di dalam Kristus itu. Ya. Sebuah titik balik. Ya. Tapi harus ini membuat keputusan total yang menyita seluruh hidup kita. Ya. Nah ini, memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Yang menyita seluruh hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau seseorang tidak meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan ayahnya, ibunya, ya, dan orang-orang yang dikasihinya bahkan, dan seluruhnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Maka ini adalah sebuah keputusan yang all out Bapak Ibu. Ya. Nah, satu ayat kita akan belajar dan satu ayat ini akan kita bedah, Bapak Ibu. Bagaimana orang yang sudah mengambil keputusan untuk all out mengikut Kristus. All out mengikut Kristus. Ya. Maka orang ini harus seperti apa? Nah, Lukas 9. Kalau tadi Lukas 10, sekarang kita baca balik aja satu pasal di Lukas 9. Lukas 9 ayatnya yang ke-23, mungkin Kosun bisa membacakannya buat kita semuanya. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Terima kasih, Kosun. Setiap orang yang mau mengikut Kristus, ya, yang sudah mau all out mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, Bapak Ibu, mesti ada beberapa kata yang perlu dibedah di sini malam ini, ya. Karena ada banyak orang yang masih menyangkal diri dengan memikul salib. Seolah-olah dua hal ini persis sama. Nyangkal diri ya pikul salib ya menyangkal diri. Oke. Malam hari ini kita harus bisa melihat perbedaannya, ya. Dari ayat ini yang pendek ini ada 3 hal yang perlu setiap kita perlu perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Harus kita perhatikan. Ayatnya pendek tapi ini luar biasa. Oke. Yang pertama, setiap orang percaya, setiap kita yang mau mengikut Yesus, mengikut Kristus harus menyangkal diri. Apa ini artinya menyangkal diri? Menyangkal diri tidak persis sama dengan memikul salib. Menyangkal diri itu adalah tetap kita itu membuat keputusan, memilih untuk melakukan apa yang benar, yaitu yang sesuai dengan keinginan roh daripada keinginan daging. Walaupun keputusan yang kita buat itu membuat kita jadi rugi atau menyakitkan kita. Ya. Itu yang namanya menyangkal diri.
kita tetap memilih untuk melakukan yang benar. Keinginan-keinginan roh seperti yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 itu kan kita sudah tahu bahwa keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Ya. Maka kita memutuskan, membuat keputusan untuk memilih tetap melakukan keinginan-keinginan roh itu, walaupun bertentangan dengan keinginan daging kita, walaupun oleh karena itu kita mesti jadinya merugi, walaupun karena itu membuat kita menjadi sakit tubuh kita, seperti orang yang kecanduan sakau, karena dagingnya, darahnya itu minta lagi untuk disuntik dengan obat-obatan. Tapi dia bertahan dalam kesakitan untuk tetap melakukan yang benar, untuk memilih melakukan keinginan-keinginan roh yang benar itu. Ini menyangkal diri, Bapak Ibu. Dan ini tentu saja bukan hal yang ringan. Ya, ini tentu saja sebuah perjuangan. Makanya tadi menyinggung kembali yang tadi ditanyakan Bu Ing. Jalan itu bukan jalan tol. Akulah jalan, bukan jalan tol. Kalau selama ini dikesankan oleh para pengkhotbah lewat mimbar-mimbar teologi kemakmuran atau hipergrace, bahwa Yesus itu adalah jalan tol untuk setiap persoalan, permasalahan, dan jalan tol menuju ke surga. Bukan demikian. Jalan itu hodos, lorong panjang, yang kalau kita masuk ke dalamnya itu membutuhkan perjuangan untuk kita terus berjalan di lorong itu. Itulah penyangkalan diri. Bukan jalan tol, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah arti menyangkal diri. Tetap memilih melakukan apa yang benar, yaitu yang sesuai dengan keinginan roh, dan tidak melakukan keinginan daging. Walau apapun yang terjadi, mau rugi, mau sakit, mau apa, tetap memilih melakukan yang benar. Nah, kata yang kedua adalah memikul salib. Nah, saya mengatakan tadi kan, dua hal ini tidak persis sama kok. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib itu berarti kematian. Berarti kematian. Salib itu artinya mati. Orang yang sudah memikul salib artinya orang itu pasti mati. Dalam budaya zaman itu, pemerintahan Romawi di masa Tuhan Yesus hidup, orang yang pikul salib itu mati. Tidak bisa tidak. Orang yang sudah dihukum matilah yang memikul salib. Dan salib itu adalah hukuman yang paling hina. Jadi kalau kita mengikut Yesus memikul salib dan kemudian kita mengalami penghinaan-penghinaan, itu tidak perlu aneh. Karena memang orang yang memikul salib itu adalah orang yang terhinakan. Karena itu adalah hukuman yang paling hina. Dan itu adalah kematian. Kematian terhadap diri sendiri. Ya. Oleh karena itulah maka, ya Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah ini, aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu. Ya. Namun aku hidup.
Tetapi sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi hebat ayat ini Bapak Ibu. Hanya orang percaya yang membawa kematian Kristus di dalam hidupnya, yang membuat dirinya sudah mati, maka orang tersebut yang orang-orang seperti itulah yang bisa menghidupkan Kristus di dalam dirinya. Makanya Tuhan Yesus berkata memikul salib, artinya diri kita sendiri ini harus mati supaya Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, gak persis sama kan jadinya, ya, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan kata ketiga yang tidak kalah penting dari ayat ini adalah kata setiap hari. Setiap hari. Menyangkal diri, memikul salib itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara kita yang bertanya, Pak, setiap harinya sampai kapan, Pak? Ya sampai waktu hidup kita di dunia ini selesai. Sampai jam tayang kita di dunia ini habis. Setiap hari. Setiap hari. Ya Bapak Ibu. Inilah keputusan yang total itu. Inilah all out mengikut Kristus itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau memastikan untuk hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nggak bisa tidak, all out, harus all out. Tidak ada cara lain. Harus berbalik 180 derajat dan tidak boleh lagi menoleh ke belakang.